Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Alfala Cirebon Channel, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Dimana anak-anak kelas 6A dan juga 6B kabarnya di rumah ya, semoga baik-baik saja dan juga dalam keadaan siap belajar. Oke, kita pada kali ini masih di tema 2 ya, yaitu persatuan dalam perbedaan, sub tema ketiga. Kalau kemarin Bu Gina sudah menjelaskan tentang subtema ketiga PB1 dan PB kedua, Pak Saman akan menjelaskan tentang PB3 dan juga pembelajaran keempat. Ya, kita mulai. Ya, dalam PB3 subtema 3, PB ketiga dan PB keempat, kita akan belajar mengenai pelestarian tumbuhan hewan berdasarkan lingkungannya. Ya, di sini Pak Saman sudah menampilkan yaitu salah satu tumbuhan yang dilindungi dan juga dilestarikan yang juga ada hanya di Indonesia, yaitu bunga Rafflesia almaudi atau bunga bangkai ya, dimana tumbuhan Padma raksasa dan atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma yang busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia membutuhkan waktu 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia ini hanya 5 sampai dengan 7 hari. Oleh karena itu, nah salah satu alasannya kenapa pemerintah ini melindungi bunga Rafflesia karena dia bunganya unik ya, dan juga masa mekarnya cuma sebentar. Tapi untuk menunggu mekarnya dia cukup lama ya, yaitu sampai dengan 9 bulan kita menunggu supaya bunga Rafflesia ini betul-betul mekar. Makanya pemerintah membutuhkan Rafflesia ini sebagai bunga khas ya, bunga yang harus dipelihara oleh pemerintah sehingga perkembangannya, sehingga pertumbuhan bunga Rafflesia ini dia tetap terjaga ya, spesiesnya tetap ada ya, tidak di dalam tidak punah ya. Makanya pemerintah ini dia mencanangkan bahwa pelestarian bunga tersebut ini sangat penting untuk kelangsungan spesiesnya ya. Berikutnya ada orangutan. Nah, ini juga salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah kita ya. Saat ini ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berbagai berubahnya fungsi hutan ya. Salah satu yang kentara yaitu perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, di mana habitat-habitat mereka dibabat, dihabisi, dijadikan oleh manusia sebagai kebun kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit. Ketika ada orang hutan yang masuk ke dalam kebun kelapa sawit, mereka menganggapnya sebagai hama. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Orang hutan dia masuk ke perkebunan kelapa sawit karena habitatnya dia tidak ada ya, sudah dirubah menjadi kebun kelapa sawit ya. Makanya bukan orang hutan yang masuk ke perkebunan kelapa sawit, tapi karena memang habitatnya di situ, habitatnya dialihfungsikan, harusnya menjadi habitat orang hutan, ini menjadi habitat perkebunan kelapa sawit ya, kebalik ya, terbalik, sehingga orang hutan itu ketika masuk ke dalam kebun sawit yaitu dia langsung dianggap hama ya. Ya, yang pertama ini upaya pelestarian terhadap orang hutan itu ya bekerja sama dengan WWF ya, World Wildlife Federation Indonesia, dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai ruang pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan ya. Yang kedua, sebagian besar orang hutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus ya, supaya tidak ada lagi perburuan orang hutan dan spesiesnya dia tetap ada dan tidak punah ya. Orang hutan itu salah satu spesies asli dari Indonesia ya. Next ada gajah Sumatera ya, ini yaitu termasuk juga hewan yang langka, jumlahnya semakin menurun, sama kasusnya seperti orang hutan ya. Dia masuk ke perkebunan, dia masuk ke perumahan
perumahan rakyat, perumahan ya karena habitatnya dialihfungsikan menjadi lahan yang lain ya. Makanya di beberapa berita itu bahwa gajah masuk ke perkampungan, bukan masuk ya. Gajah itu adalah salah satu hewan yang dia tahu ya tempat tinggalnya di mana. Dia menandai wilayah-wilayahnya dengan air kencingnya ya. Dia menandai, oh ini wilayah saya. Nah, ketika wilayahnya dia dialihfungsikan ya, akhirnya kan dia mencari wilayah lain ya. Ketika dia masuk ke dalam perkampungan masyarakat ya, dia diburu ya. Bukan seperti itu ya. Yang terbalik adalah manusia merusak ya, manusia merusak ekosistem daripada gajah. Akhirnya gajah pun dia kan mencari ekosistem yang baru. Karena ekosistem yang baru tidak ada ya, dia masuk ke perumahan warga ya. Faktor penyebabnya apa dari perburuan gajah ini? Yang pertama, fungsi hutan menjadi permukiman atau perkebunan. Yang kedua, sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan sebagai wilayah pusat konservasi gajah, yaitu di Sumatera atau di Lampung ya. Salah satu bagian tubuh yang sering diburu dari gajah yaitu adalah gadingnya ya. Gadingnya dia diburu untuk koleksi, untuk obat ya. Biasanya ini gajah-gajah Sumatera yang memiliki gading yang lumayan besar, yang besar-besar. Nah, apa sih sebetulnya tujuan utama dari pelestarian hewan itu dan juga tumbuhan? Antara lain, yang pertama, dia menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi ini tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, misal bahan bangunan, makanan, dan juga obat-obatan ya. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhan dari pohon. Yang kedua, berikutnya dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi ataupun kebun binatang. Yang terakhir, ya ini yang paling penting, yaitu menjaga kepunahan berbagai jenis hewan dan juga tumbuhan ya. Next, yaitu tentang nulis informasi ya, teks sejarah yang menggunakan kata baku, menyamakan konsep, membuat peta konsep ya, mencari informasi yang sudah ditemukan dan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan ditulis menggunakan kata baku. Nah, di sini tugas kalian adalah membuat peta konsep ya. Peta konsepnya untuk mempermudah kalian menggunakan dengan kalimat yang efektif ya. Menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif ini ditulis berdasarkan pedoman PUB ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu namanya EYD ya, ejaan yang disempurnakan ya. Lalu dalam menulis kalimat efektif kamu harus menggunakan kata baku ya. Kemarin Bu Gina sudah menjelaskan loh macam-macam kata baku dan juga mana kata-kata yang tidak baku ya. Nah, tugas kalian yaitu membuat peta konsep. Kalau kemarin pakai diagram, ya ini juga pakai juga sama. Jadi peta konsep itu bentuknya macam-macam, bentuknya bervariasi ya, tidak hanya yang kemarin-kemarin. Nah, ini Pak Sama menggambarkan yang lain. Ini peta konsep untuk mencari pertanyaan atau jawaban dari mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan apa dari bacaan bendera Sang Saka Merah Putih. Teksnya ada di LKS halaman 70 ya, itu. Next yaitu, nah ini yang pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Ketika ada teman kalian yang jatuh, ya kalian tolong ya. Ketika ada orang yang kesusahan, kita tolong. Nah, itu adalah salah satu wujud dari persatuan dan kesatuan daripada Republik Indonesia yang diterapkan dalam contohnya penerapan dan kesatuan yaitu mencintai dan menggunakan produk Indonesia.
rajin belajar untuk membangun bangsa, dan yang terakhir yaitu mempererat kerjasama. Di sini contohnya ada orang yang kecelakaan, kita bantu, ya, kita bantu. Berikutnya terakhir yaitu tugas kalian yaitu menggunakan membuat poster tentang penyelamatan atau pelestarian hewan dan atau tumbuhan yang terancam punah, ya. Selain dari orang hutan, selain dari Rafflesia arnoldii, ya, bunga bangkai, dan juga gajah, ya. Kalian bisa cari selain ketiga tumbuhan ataupun hewan yang tadi dicontohkan. Pembuatannya dia seperti ini. Contoh yang gajah tadi, ya. Di sampingnya kalian gambar gajah, ya, di sampingnya keterangan, ya, faktor apa yang menyebabkan hewan tersebut akan punah, ya. Langkah-langkahnya apa saja, ya. Jadi di sampingnya gambar gajah, yang di sampingnya kalian tulisannya, ya. Tulisannya dia seperti ini. Faktornya, penyebabnya apa saja, lalu langkah pencegahannya apa saja, ya. Oke, sekian dari Pak Salman. Pak Salman tidak lupa mengingatkan terus tentang protokol kesehatan. Alhamdulillah, ya, ini sudah mulai KBM tatap muka walaupun dalam kondisi yang terbatas, ya. Pak Salman tetap mengingatkan lagi ke kalian tentang protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, ya, menjauhi kerumunan, terus tidak berpergian kalau misalkan tidak penting-penting sekali, ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.